Saya menantang Bustomi, Ujang Bustomi. Dan fail lagi, saya menantang Bos Fafan Jember. Lu Islam cocok, lu sok jual-jual ilmu hikmah, dan lain sebagainya. Antek-antek penjahat, jadi dukun ini itu. Saya nantang. Kalau ngomong penasehatnya Ujang, yang suka baca kitab itu, yang sok-sok ngitab, itu ngomong tidak dianggap tidak jelas. Seumpama Bos Fafan menantang Ujang, saya yang nantang. Tolong sebutkan namanya siapa saja, saya siap ditantang. Saya Lagi-lagi tantangan yang ditujukan kepada Kang Ujang Bustomi Cirebon beredar di media sosial. Entah siapakah gerangan seseorang rambut gondrong yang menantang Ujang Bustomi, Bos Fafan, Ustadz Danu, dan juga Roy Kiyoshi ini. Setelah kemarin tobatnya Mbah Blangkon, apakah orang ini akan tobat juga seperti yang dilakukan oleh Mbah Blangkon? Dan entah siapakah gerangan beliau ini, mengapa dia sangat membenci sepertinya kepada Kang Ujang Bustomi dan juga praktisi yang lainnya. Sebelum sahabat Subeker dan sahabat Gujober berkomentar, harap tonton sampai selesai video ini agar tidak terjadi miskomunikasi. Berikut ini adalah videonya. Saya menantang Bustomi, Ujang Bustomi. Dan fail lagi, saya menantang Bos Fafan Jember. Kalau berani komen, saya datangi, atau dia mendatangi saya. Jadi nggak usah berbelit-belit. Ad-dunya mahalul kider. Jadi dunia itu tempatnya pusing, muter-muter. Ini kan orang cari uang muter-muter. Nggak gentleman. Duduk bersama dia. Bahas kitab oke. Mau bahas apa oke. Bahas pengetahuan model apa oke. Saya tantang. Nggak usah bertele-tele bro. Apa takutnya? Orang-orang hebat dulu saling adu ilmu, tapi tidak saling membunuh. Saya tantang. Mau di umum, di lapangan terbuka, atau dimanapun. Ilmu Anda sampai dari mana? Saya tantang. Jangan berkoar-koar ilmu, ini berbahaya ini. Iya. Lu yang kayak gitu aja berani berkoar-koar, alasan mengusir santet apa aja. Santet itu sudah mulai sihir itu sudah mulai zamannya Nabi Sulaiman, itu sudah disembunyikan oleh Nabi Sulaiman, tapi muncul lagi. Sihir itu, santet sihir itu kata-kata dari tipu daya, sahara. Jadi tipu daya, itu pola manusia aja. Justru orang yang membuat opini-opini ini, kalau menurut kamus kitab, sahara, itu tipu daya. Mereka itu berputar-putar menipu. Apa sih untungnya? Cari makan kan? Udah kisabdo siapa? Ustadz Danu saya tantang. Ini fair, individu. Saya nantang Kiyoshi, nantang Ustadz Danu siapa aja. Paranormal, Joko Bodo saya tantang udah. Tapi dengan pengetahuan tolong diterangkan di depan umum tentang hikmah, tentang karomah, tentang makrifat, tentang apa saja, tentang tauhid, dan kemudian belajar mewujudkan ilmu yang real. Saya tantang Gus Idris, saya tantang Ki Sambung Roso juga saya tantang, yang kerisnya pakai, membawanya pakai teleler. Iya, saya itu menantang itu bukan hanya dukun. Saya menantang bukan hanya dukun. Saya paling berani. Kalau memang Anda orang hebat, Indonesia itu orang berani yang bisa main gaib. Nggak usah cocotnya membasmi santet atau ini itu. Kamu tahu nggak? Birokrasi itu sekarang berkomplot membentuk pilihan bupati dan berkomplot untuk membagi-bagi proyek, berkomplot untuk MOU. Rakyat di mana? Lu kayak orang zaman dulu aja, belum berpendidikan, ngomong santet, ngomong itu. Lu ngomong kitab hanya untuk kedok dan untuk nutupin aja.
Lu pengecut, saya tantang orang sesakti se-Indonesia. Ayo kita duduk bareng, kita selesaikan negara ini. Kita lomba-lomba untuk mewujudkan di depan umum. Ngapain kita takut? Kita nggak ada urusan dengan negara. Kita urusannya adalah bangsa Indonesia. Hei, lu pengecut-pengecut. Walaupun kiai yang sakti masih ada wali, saya tantang. Beneran. Kalau memang ada wali loh, kaidah wali itu saya tantang, beneran. Saya itu nggak tanggung-tanggung, saya tantang untuk bermain mengacaukan negara, karena negara ini sudah digadekan oleh kelompok-kelompok. Walaupun partainya Islam sekali, saya tidak percaya. Satu Indonesia, masalah pilbub dan itu adalah kontrak politik. Jadi seperti kemarin oposisi dan apa saja pertarungannya itu settingan, ibarat settingan agar dapat kursi dan tempat saja. Kita itu jadi korban. Politik itu sangat kejam. Lu tahu nggak? Saya bingung sendiri. Saya pengguna ilmu internasional, tapi saya bingung. Seandainya saya membantai pemerintah-pemerintah ini, oknum-oknum, birokrasi dan lain sebagainya, maka ekonomi Indonesia akan hancur. Lu punya otak apa enggak? Lu jangan manas-manasin saya ya. Siapapun Anda dukung. Saya itu harus mencabut virus-virus negara itu harus dari mana? Itu semua saya pertimbangkan. Apalagi Kristen-Kristen ini, Islam-Islam radikal yang ngaco. Kalau memang kamu nantang, saya tunggu siapapun. Saya sudah nantang, saya nggak perlu masuk. Ada teman yang komen gini, lebih baik Anda nggak usah keluar-keluar, masuk aja ke channel teologi. Ngapain masuk? Ini bangsa saya, apa urusannya? Dia mau cari rating nggak? Sini ke saya. Kapanpun saya tunggu. Orang Kristen itu dikatakan domba-domba. Saya tidak rela bangsa saya dikatakan domba. Walaupun orang Papua, walaupun orang Dayak, walaupun orang asli, walaupun orang Jawa, orang manapun, saya tidak terima dengan orang Kristen, orang Indonesia dikatakan domba. Orang Indonesia itu punya harga diri. Aliran dari mana itu mengatakan domba-domba? Kata-kata satu itu sudah melanggar hukum itu. Baik agama maupun apapun. Kata-kata domba mengatakan domba yang hilang dan Anda mencari domba. Lu brengsek mengatakan rakyat Indonesia adalah domba. Lu agama keparat, saya nggak peduli lu. Nggak ada kata lain apa yang lebih sopan. Nggak usah berbelit-belit. Anda telah mengatakan domba. Anda menggores jiwa saya hingga darah mengalir. Saya nggak terima itu. Masa manusia dikatakan domba? Al-insanu hayawanun natik. Memang dalam Islam itu mengatakan manusia itu sama saja dengan hewan. Tapi ada perbedaannya, yaitu yang punya akal dan moral, budi pekerti yang baik itu baru dikatakan manusia. Anda mencari domba, mengatakan domba, kemudian menjadikan domba. Domba Australia, domba Amerika, domba Indonesia, domba Malaysia. Lu nggak punya sopan santun dalam negara. Agama selalu mengajarkan sopan santun. Yesus itu tidak punya arti apabila tidak ada pengikut. Dan Yesus itu bukan untuk sarana promosi. Yesus adalah pembangunan mental spiritual. Itu tanpa kecuali. Lu nggak usah sok teologi lu. Teologi apa itu? Teologi penyesatan. Apakah teologi itu adalah sebuah akademik? Bukan, bro. Teologi itu tidak mengenal akademik. Dan teologi itu tidak ada dalam akademik. Itu menurut pendapat Anda, otak Anda. Teologi adalah sumber keimanan lahir pada jiwa manusia. Sejak bayi manusia diberikan keimanan. Kemudian tumbuh besar dengan keimanan itu sendiri. Kita rakyat Indonesia jangan dibodohi. Indonesia sekarang sudah merdeka. Tadi dirayakan kemerdekaannya. Yang ke-75. Jadi tolong rakyat Indonesia. Boleh agama Kristen berdiri di Indonesia bebas.
Tapi caranya jangan sekali-kali memanggil rakyat Indonesia adalah domba, walaupun sekecil apapun. Dan lu yang ikut-ikut, yang menerima dipanggil domba adalah orang tolol. Apa saya suruh orang Indonesia, saya suruh manggil kamu, hai kambing, dan kamu pemelihara kambing adalah seorang pastor dan pendeta? Itu tidak sopan, baik di Papua dimanapun tidak sopan. Agama tidak pernah mengajarkan ketidaksopanan. Apalagi paranormal brengsek yang tidak punya otak itu. Ilmu hikmah bukan begitu, ilmu tauhid bukan begitu. Lu nggak usah cerita banyak tentang hikmah. Lu baca sejarah agama. Luqman kurang hebat bagaimana sebagai pakar hikmah. Tapi setelah turunnya Nabi, kemudian dia berhenti ilmunya dibuang, kemudian dia ngaji mempelajari lagi. Lu mau sok-sokan hanya mencari sudut pandang dari sudut kitab menurut kepentingan Anda, sudut dalil karena kepentingan Anda. Lu jangan merusak bangsa ini. Harusnya rakyat Indonesia sadar. Saya tantang. Baik psikolog atau apapun saya tantang. Kedokteran pun saya tantang. Karena kedokteran hanya ilmu kira-kira. Kita jujur. Bangsa ini butuh orang-orang hebat. Saya tantang kalau masih ada orang sakti. Kamu sebetulnya sakti di negara ini mau tujuannya apa? Mau cari makan atau memperjuangkan rakyat? Atau membela kebenaran? Lu pembohong, lu bukan pembela kebenaran. Lu penoda kebenaran itu sendiri. Kalau berani, ayo duduk bersama. Kita bantai semuanya. Kalau memang kamu punya ilmu. Kalau saya sudah jelas, masalah Natuna, masalah adat Cina, masalah Amerika topping beliung, saya datang ke Jakarta, ke pusat ibu kota, untuk menghentikan, apa itu? Untuk menghentikan malapetaka yang ada di Jakarta setelah banjir hingga sekarang belum banjir. Lu pakai otak apa enggak? Dan saya ngomong Anies adalah jago lokal, Amin Rais harus ditendang. Dan demo Papua, demo Jakarta, dan lain sebagainya. Sampai Prabowo, hanya saya atur dengan kata-kata saya. Solo sejak dulu kasus kejadiannya itu sangat banyak. Yang ditutup oleh kepolisian. Tapi kemarin setelah kejadian Solo baru saya live. Tolong, Polres, Polda, sampai Ganjar. Harus turun karena Anda sebagai bupati, Anda ekselon yang harus mengatur bawahan. Harus turun, kalau tidak awas. Kenyataannya turun, langsung ditangkap. Masalahnya apa? Saya punya pasukan itu ratusan juta. Tomak saya tidak akan pernah mengerahkan. Baik dari langit maupun dari bumi. Saya ingatkan hanya itu saja. Lu nggak usah macam-macam di muka bumi ini. Lu virus. Lu penjahat. Gak usah so aneh-aneh, bertele-tele. Sudah banyak orang beralasan dengan sudut kitab. Sugino juga alasannya gitu. Haikal Hasan juga mulutnya kayak gitu. Zulkifli juga begitu. Ustadz Somad juga begitu. Tapi mana gerakannya? Mana Ustadz Somad mau melihat rakyat yang sebenarnya? Mana semuanya? Mana FPI betul-betul melihat rakyat? Mana? Saya tunggu kalau memang Anda anak bangsa atau Anda adalah tumbuhan yang menjadi virus dalam bangsa ini. Saya tunggu jiwa-jiwa kesatria dari seluruh Indonesia. Mari kita gabung. Nggak usah pamer. Bagi orang hebat itu jelas konsepnya. Wala takhofu, wala tahzanu, wala tatanazzalul malaikah. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah akan turun membawa rahmatnya. Allah ada di sampingnya. Ala awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Awliyanya Allah tidak pernah punya otak sedikit pun untuk permasalahan dunia, kecuali sisa hidupnya hanya untuk menegakkan kebenaran. Hai, semua orang Indonesia, ini saya Muhammad Baidowi. Boleh kamu selidiki, boleh kamu lihat orang yang amanah itu siapa, bagaimana. Saya titipkan jiwa raga saya untuk bangsa ini, entah itu TNI, Polri, atau apapun aparat negara, bahkan rakyat Indonesia. Tolong jaga saya.
untuk benar apa enggak saya itu penipu atau bukan, atau saya punya tujuan. Saya tumbuh di sebuah bangsa dan saya adalah koleksi negara Indonesia yang sangat mahal. Saya pertaruhkan sejak kecil. Saya tahu orang Cirebon, Ujang itu nggak ada apa-apanya dengan orang Cirebon. Orang Cirebon itu kalau sudah marah, saya tahu persis orang Cirebon, dari keputihan, dari manapun saya tahu. Dari dunia bajingan Cirebon itu saya tahu. Dari terminalnya tahun 2000 masih Melakasari Tuk itu masih lobang-lobang, bajing loncat apa itu saya tahu. Santoso Garong di Cirebon mau akan ditembak itu larinya kemana? Geng-gengnya dia. Lu nggak usah main-main sama saya. Lu jangan kuar-kuar di bangsa ini. Ini bangsa saya. Ayo, komen. Ya, siapa yang ngarep komen nih? Ini alasan muter-muter lagi. Jangan Ujang, enggak lah, untuk apa? Saya yakin Kang Ujang juga begitu. Kang Ujang kan mengerti ilmu, ngerti kaidah, ngerti bagaimana memahami ucapan orang. Selama dia nggak nyebut namanya ya sudah, nggak ada urusan. Kenapa? Karena menghukumi seseorang itu dari ucapannya. Dan ternyata Fafan tidak pernah nyebut nama Kang Ujang kayaknya. Cuma semua dukun sate ditantang-tantang. Satu ya. Yang kedua, kalau misalnya Bos Fafan ini menuduh, bahkan sumpah-sumpah ya, itu settingan, tetapi dia masih memberikan syarat kalau itu bukan settingan, silakan undang dia. Ini aneh ya. Yang pertama menuduh tidak ada bukti jelas. Kenapa tidak ada bukti? Karena bukti yang jelas ilmunya nggak kualitas lah. Kalau sama saya nggak ada apa-apanya bro, bener. Orang-orang cari duit. Saya berani menantang pemberani bro. Presiden Bledek Guterres Nusantara tidak pernah takut dengan siapapun, kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kalau mau jadi bajingan, Ujang itu nggak ada apa-apanya. Saya punya kecerdasan otak dan keahlian. Saya menguasai politik, saya menguasai birokrasi, saya menguasai apapun. Bahkan perjalanan saya di luar negeri, saya berani duduk dengan menteri-menteri yang ngomongnya berlebihan, pembohong menurut saya. Jadi kita rakyat Indonesia jangan sekali-sekali mau dibodohi. Cukup 75 tahun Indonesia merdeka. Apalagi kelasnya Ningsih, pembohong. Iya, saya tantang beneran. Kalau bisa mengalahkan ilmu saya si mata malaikat hebat, saya sampai Malaysia tembus bro, sampai Amerika tembus saya. Kesalahan orang tidak mungkin akan lepas dari saya. Seperti tadi sore di Jakarta yang katanya di sini patah sangkal putung, di rumah sakit pakai estiriator. Saya mengatakan tidak, itu hanya retak. Saya paling berani, saya bisa melihat tulang apapun dengan mata langsung, nggak perlu dengan bikir dan lain sebagainya. Karena di darah saya sudah mengalir kepasrahan, saya hanya pasrah. Dan orang yang berani sombong di muka bumi ini, di setiap lini, di desa atau dimanapun, adalah saya. Saya orang yang berani sombong. Karena apa? Kul ja'al haqqo wa ja'aqal batil innal batila kana jauqo. Sesuatu yang hak tidak akan bisa dikalahkan. Berarti saya bukan sombong. Karena sesuatu yang hak. Anda aja yang munafik. Di grup, waktu saya mau datang ke rumahnya Arifin, saya juga ngomong, saya utusan dari langit. Dan dalam Bledek Guterres Nusantara, teman-teman saya Indonesia, saya tidak butuh dukungan. Karena Anda menjadi penggemar saya berterima kasih. Saya adalah saya. Saya utusan dari langit.
Saya adalah Satrio Piningit. Lu mau ngomong apa? Konsepnya jelas. Oke, Mang. Boleh ditanya, ayo ke rumah saya, ke Kabupaten Kebumen. Tanya siapa saya. Mau dunia preman, mau dunia apa? Yang berani berkoar-koar kemerdekaan Indonesia karena Freeport itu adalah saya. Sebagai rasa kagum saya bahwa kemerdekaan Indonesia itu berkat doa para syuhada wa sholihin. Auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Agar mereka itu Kristen, Hindu, Buddha yang ikut berjuang dan pengkhianat-pengkhianat bangsa yang kemudian dituhankan menjadi tokoh, itu dihapus semua karena Allah itu bisa memberikan sesuatu yang di luar nalar manusia. Wayar jukhu min haitsulayah tasib. Kenapa Belanda menjajah kita? Tapi orang Belanda sempat mencari tambang emas menjadi ekspedisi di Papua. Kemudian diambil alih oleh Amerika. Kenapa emas itu harus di Papua? Di ujung gunung yang tertutup kabut. Lu punya otak apa enggak? Itulah doanya para syuhada wa sholihin. Wayar jukhu min haitsulayah tasib. Bahwa kemerdekaan ini tidak bisa disangka-sangka kecuali karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lu paham enggak? Kemudian sekutu menguasai, turun untuk membantu Indonesia. Sebetulnya dengan atas dasar MOU itu sendiri. Kenapa MOU-nya harus dengan Amerika? Saya berani membuka itu. Dari selisih tahunnya dan apanya. Indonesia bobrok dari birokrasi dan organisasi. Wakaf dianggap dimiliki, kita dapat wakaf, padahal wakaf itu untuk umum. Contoh wakaf adalah Utsman bin Affan di Madinah. Sering saya ceritakan itu, sekarang ada YouTube-nya itu. Ada rekan kita mahasiswa Indonesia yang kemudian membuat YouTube tentang sejarah wakaf Utsman bin Affan. Hei Islam jenggot, hei Islam yang tidak jelas semuanya. Kamu menggerogoti kemerdekaan dan agama-agama yang tidak jelas itu. Seperti Kristen. Coba kamu berpikir. Orang-orang Nahdien berpikir. Kita sebagai Nahdien pernah mengajak orang agar menjadi orang Kristen? Tidak. Kecuali Islam yang lain. Nahdien tidak pernah. Kenapa orang Nahdien yang tidak pernah mengusik agama lain pengikutnya banyak? Muhammadiyah dengan teori pendidikan dan lain sebagainya. Wahabi dengan teori pendidikan SDIT, TKIT, SMPIT, dan SMAIT yang pakai IT. Kenapa pengikutnya hanya sedikit? Kristen yang bisa anak perempuannya nikah harus masuk Kristen, anak lakinya kalau bisa memvirusi menjadi Kristen itu semua. Sampai datang ke rumah-rumahnya orang NU dan kenapa? NU tetap banyak. Karena NU itu pasrah kepada Allah, mafaradallah, itu semua terserah Allah. Itu adalah fadilah dari Allah. Hada min fadli rabbih. Perjalanan itu adalah fadilah kalau orangnya mau berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Kalau Anda mau berpikir, semua itu ada manfaatnya. Karena apa? Kemurnian dari NU hingga menjadi sumber contoh seluruh dunia. Kagum sama NU karena pola pikir Yai Hasyim Asy'ari. Karena apa? Semua banyak kutipan. Islam yang tidak jelas banyak kutipan dan banyak aturan. Kristen terlalu banyak aturan dan kutipan. Saat lelah, dia tetap bersandar pada Nahdien. Nahdien, pengelola internasional. Barang rongsok pun bisa dikelola menjadi barang yang memiliki nilai. Itu hanya NU. Kita buktikan itu. Walaupun kadang-kadang oknum-oknum NU kecil-kecil itu banyak sekali menjamur di seluruh Indonesia. Tapi NU
punya jiwa kepasrahan. Jelas, NU itu wala takhofu wala tahzanu wala tatanazzalul malaikah. NU tidak pernah punya kekhawatiran, nggak perlu gembar-gembor promosi terlalu berlebihan. Kemudian malaikat menurunkan rahmat kepada Allah, kepada manusia. Allah mendampingi kita. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah menurunkan pasukannya dari langit dan yang ada di bumi untuk melindungi Nahdliyin itu sendiri. Ini adalah nyata. Dunia bisa melihat. Lu ngomong Kristen, lu tolol. Ini bangsa lu kambing-kambing berarti. Kamu dihina oleh orang-orang itu. Agama yang mengajarkan menghina adalah Kristen. Lu domba. Lu bayangin domba. Tidurnya di tai, paham nggak? Nggak ada domba yang tidurnya di kasur. Nggak ada domba yang makannya nasi, ikan, dan naik mobil kecuali mau dijual dan mau disembelih. Hai saudara-saudaraku, tolong jangan menghina bangsa ini. Agama tidak mengajarkan menghina, jadi manusia jangan. Sesuatu yang salah jangan pernah Anda ikuti. Lu dijual, itu bisnis Cina itu. Serah lo mau jengkel mau enggak. Ini inti kemerdekaan. Kita itu merdeka, beragama itu merdeka. Agama bukan beban. Agama adalah senyuman suatu bibir yang tersungging, yang ranum bagaikan Dewi Hanum, pemaisuri Madangkara. Walaupun perjalanan yang penuh lika-liku hingga manusia tergontai, tapi ketenangan, walillahi walladhi anzala sakinah. Allah memberi ketenangan kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, dalam hatinya orang yang mukmin, yang bisa membedakan yang benar yang salah, dan tidak membuat provokasi, dan tidak membuat opini, dan tidak membuat gerakan yang keliru. Liyazdadu imanan, maka akan ditambah imannya. Ma'imanihim, maka akan dijadikan seorang pemikir-pemikir perjuangan melalui hati, bukan melalui kelompok. Lu antek-antek penjahat, jadi dukun ini itu. Saya nantang. Kalau ngomong penasehatnya Ujang, yang suka baca kitab itu, yang sok-sok ngitab, itu ngomong tidak dianggap tidak jelas. Seumpama Bos Fafan menantang Ujang, saya yang nantang. Tolong sebutkan namanya siapa saja, saya siap ditantang. Saya petarung asli. Hei bro, ini teman saya. Saya taruh di Kebumen itu hampir saya kelilingi satu kabupaten, setiap RT dan RW saya putari. Ada yang berani nggak bro? Nggak ada. Sing banter cangkemnya? Nggak ada. Kue dadi dukun keok apa rata guyu? Keok. Ini ahli ngobatin ini, belis pasti lari sama ini. Kapan pernah menang? Nggak pernah. Kalah segalanya. Belis sedeso gelem tak usir lunga dewe-dewe ya, Rak? Iya. Jarang ngobati wong kebelisan dadine ya. Iya. Benar. Pak, saya kalau sudah emosi saya kitarin. Ilmu anjar rontok. Jadi recehan kamu. Jangan main-main sama saya. Saya itu petarung pribadi. Tanya ini teman saya. Aku lek ngeluruk kiai kalau ngeluruk kiai sampai Gus Yajid, Bupati Kebumen dan lain sebagainya, itu pakai pasukan apa enggak? Enggak. Sing banter? Enggak. Terus kalau ngeluruk preman atau ngeluruk orang kaya pakai pasukan apa enggak? Enggak. Paham enggak? Itu satu kabupaten bro. Kalongan, silakan satu kabupaten sampai polisinya capek. Nih bajunya buat kamu sama pistolnya kamu aja yang jadi polisi. Saya sejak kecil mengalir darah petarung. Saya nggak banyak cincong. NU adalah jiwa pejuang. Nahdliyin adalah jiwa pejuang, lahir dari sebuah hati, bukan lahir dari sebuah kelompok. NU lahir dari sebuah hati. La islama illa bitokoh. NU memiliki sumber kekuatan dari sebuah hati. Fadilah keutamaan, amar ma'ruf nahi mungkar,
dari sebuah hati, itu NU. Kalau tidak punya kekuatan begitu, la Islam, itu bukan dikatakan Islam, kata Yai Hasyim Asy'ari. Lu Islam cocok, lu sok jual-jual ilmu hikmah dan lain sebagainya. Dan agama apapun, kalau tidak berangkat dari sebuah hati, hanya opini, walaupun teologi, lu pengkhianat. Lu paham nggak? Agama itu hanya NU yang mengajarkan. Kalau Anda tidak punya kemampuan internasional untuk membina masyarakat, itu bukan dikatakan Islam, kata Yai Hasyim Asy'ari. Kalau punya kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, pasti ada pengikut. La Islama illa bitaqwa wala taqata illa bil jamaah. Datanglah pengikut-pengikut itu sendiri, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari guru itu susah karena mulutnya semua penipu. Makanya di situ faridah, baru ada kekuatan. Orang yang hebat, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang melakukan kebenaran dan menjauhi kemungkaran, maka dikatakan imar, pemimpin. Jadi pemimpin itu dalam segi petunjuk hidayah, itu tidak harus tua, sekolah, atau apa. Dari kecil pun bisa membaca, harus menjadi imam. Seperti YouTube yang saya tunjukkan, orang umur 14 tahun, 13 tahun bisa jadi imam. Dengan membaca Qur'annya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi ila akhirih. Amma ba'du. Itu anak kecil itu bisa. Anak kecil sudah hafiz Quran. Kamu tidak pernah menghormati. Katanya ahli hikmah, tapi matanya buta, tidak bisa melihat kebenaran itu sendiri. Katanya bisa menguasai dunia gaib, bisa menguasai santet. Tapi santet jiwamu sendiri. Anakmu goblok, anakmu bodoh, itu enggak kamu urus. Padahal anfusakum, dirimu sendiri. Baru wa ahli. Lu ngomong ahli itu ngapain lu? Ini pemelencengan pola pikir teologi. Banyak berbicara tentang umat, banyak berbicara tentang Rasul, banyak berbicara tentang Tuhan. Tapi muka kamu ngaca dong. Muka saya yang jelek seperti ini masih punya otak. Daripada kamu otak udang, di kepalanya isinya tai. Intelek. Masuk hanya untuk makan, jadinya telek. Lu orang-orang intelek ya. Hanya berpola pikir mencari makan, membohongi orang, kemudian nunjuk sebuah makan, jadinya masuk. Telek jadinya tai. Ngomong apa? Hei, sadar nggak ini sebuah bangsa? Siapapun terkena hukum. Ayo, mana orang sakti? Saya tunggu. Se-Indonesia, tolong teman-teman dikasih data orang sakti. Kalau perlu dicatat, dukun ini, kiai ini yang dukun, sebutkan. Nanti saya sebut semua, saya tantang. Biar saya dikeroyok orang satu Indonesia. Saya nggak takut. Saya ngomong waktu Natuna, Joko Bodo dan Joko Gendeng dan teman-temannya 5.000 paranormal. Lu nggak usah sok-sokan. Lu amatiran lu, gua tantang, gua bantai lu. Silahkan lihat di rumahnya masing-masing. Silahkan lihat di rumahnya masing-masing. 5.000 paranormal. Saya nggak perlu dengan doa dan lain sebagainya. Disinilah di sebuah hati. Hati, dada ini adalah sidroh. Sidrotul muntaha. Yaitu hati yang paling dalam. Itu adalah tempat Allah. Tempat Allah pada hati. Bukan pada Yesus. Yesus tidak perlu dipenteng dan lain agama. Tidak boleh.
Sidratul Muntaha, sebuah hati yang bergerak untuk kebenaran. Bloko Suto, mulutnya tan kena wolawali, nggak boleh bolak-balik. Nggak tahu tauhid, santet lambemu. Tapu icongore, brengsek, sok tahu. Emosi saya. Orang yang paling suka emosi, suka marah, itu saya. Tapi karena apa kemarahan saya? Karena coba kamu pikir. Sekarang orang banyak jualan dalil. Semua dalil ini itu. Sanadnya dijelas-jelaskan. Ustadz Somad, jelas. Tapi bukti kejelasan itu sendiri mana? Perilaku loh. Kalau saya sejak kecil sudah biasa pengobatan jarak jauh. Di Malaysia tadi malam hampir terkena stroke. Kemudian saya katakan gini aja, des. Kemudian minum obat, sembuh bro, sembuh. Sampai Sulawesi, kerasukan atau apa kata mereka, saya nggak pernah ngomong kerasukan. Saya cuma ngomong, saya adalah